Bagaimana kita memandang sesuatu itu dengan la maujud illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sedangkan kita melihat ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan ada yang lain kan ada. Wujud kan ada. La maujud illallah. Apa yang kita lihat dalam pandangan mata zahir kita ini hanya wujud bayangan, wujud majazi, bukan wujud hakiki. Nah, kalau kita tertumpu kepada wujud majazi, artinya yang terlihat secara zahir, maka kita tidak akan mampu menembus kepada wujud hakiki. Maka la maujud illallah dalam hakikatnya tak ada yang wujud kecuali Allah. Contohnya begini, sekarang kita ada, ya, dulu nggak ada, dulu kita nggak ada, lalu kita lahir ke dunia, sampai sekarang kita ada. Perjalanan hidup kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ada yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, nggak ada lagi, hilang dari peredaran. Pak Ketua, Pak Arjon ada. Mungkin sekian puluh tahun yang akan datang, dulu, dulu ceritanya sudah dulu. Ketua Umum Korwil itu Pak Haji Arjon, dulu 30 tahun yang lalu. Kata anak cucu cicit-cicit kita, mana beliau sekarang? Udah nggak ada. Ini artinya dari tidak ada menjadi ada, kembali kepada ada, menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada. Nah, kalau begitu hakikatnya siapa yang ada? Yang ada itulah yang ada. Siapa yang ada? Hanya Allah. Dulu Allah ada, sekarang ada, nanti ada juga. Allah nggak pernah tiada. Jadi selamanya dia ada. Jadi yang ada itu hanya Allah sebenarnya. Adanya kita ini hanya sekedar ada majazi, bayangan. Ada sementara saja. Nah, demikian kita memandang. Ya, jadi kita memandang segala yang ada ini secara zahir ada, secara hakiki tidak ada. Misalnya kita kembali kepada diri kita sendiri yang sudah kita kaji, ya. Diri kita ini ada 4 dimensi. Ada dimensi tubuh, ada dimensi hati, ada dimensi nyawa, ada dimensi rahasia diri, ya. Nah, kalau kita katakan ada Pak Sugimin enggak? Ada. Nah, kenapa kita katakan ada? Karena ada tubuhnya. Ya. Tapi kalau kita mengatakan yang lain yang mungkin tidak ada, ya. Di sini misalnya ada Siano enggak? Enggak ada. Kenapa kita katakan tidak ada? Karena tubuhnya tidak terlihat, tidak ada. Jadi adanya sebenarnya kita ini hanya majazi, bayangan saja. Apakah tubuh kita ini betul-betul ada? Kalau dia ada, dia mempunyai satu kemampuan tersendiri, ternyata tidak juga. Ini yang sering kita kaji, saya katakan. Nah, kita lihat tubuh kita ini. Tubuh kita ini hidup. Nah, bukti dia hidup, bisa berjalan, bisa berbuat. Ya. Tangan berbuat, kaki berjalan. Apakah yang berjalan itu kaki? Mungkin kalau kita melihat secara lahirnya, ya. Tapi ketika kita memandang mayat, ternyata kaki mayat juga masih ada. Kenapa kaki mayat tidak berjalan? Itu menunjukkan sebenarnya bukan kaki yang berjalan. Kalau kita katakan, apakah kita ini melihat dengan mata? Apakah mata kita ini melihat? Lahirnya iya. Mata kita ini melihat. Tapi begitu kita melihat mayat yang sudah mati, ternyata matanya masih ada, tapi sudah tidak melihat lagi. Jadi berarti apa? Tubuh kita ini sesungguhnya tidak ada kemampuan secara hakiki. Ya. Jadi yang punya kemampuan siapa? Ruh kita. Jadi ruh kita inilah sebenarnya yang punya kemampuan. Ya. Cuman dilaksanakan oleh tubuh.
Jadi tubuh kita ini hanya pelaksanaan saja, tapi sebenarnya yang berbuat itu ruh kita. Ya, itulah sebenarnya yang diri kita, yang sesungguhnya. Diri kita yang sebenarnya, ruh kita itulah. Kalau ini kan tubuh basyariah, ibarat pakaian kita hidup di dunia ini saja. Nah kalau tubuh kita nggak memakainya lagi, matilah dia. Jadi orang mati itu artinya ruh kita menanggalkan pakaiannya. Kata kita mati. Jadi yang mati tubuh. Sedangkan ruhnya dia tidak pernah mati. Ya, maka yang perlu kita selamatkan ya dua-duanya. Di dunia kita perlu selamatkan tubuh, dunia akhirat kita perlu selamatkan ruh. Tapi kalau tubuhnya memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi, misalnya apa? Umur sudah 90 tahun, tenaga sudah nggak kuat lagi, atau dia sudah stroke, ya dah. Bagaimana menyelamatkan tubuhnya? Ya. Dengan tidak mengabaikan tubuh, tetapi yang paling diutamakan ruhnya. Selamatkan ruhnya. Jangan sampai kita habis waktu kita berotak-atik menyelamatkan tubuh yang notabene-nya memang nggak bisa diselamatkan. Sementara ruh kita abaikan, ya dah. Rugi kita dua-duanya. Dunia kita rugi, akhirat kita rugi. Di dunia menyelamatkan tubuh yang memang sudah waktunya nggak mungkin bisa diselamatkan karena memang usianya sudah tua atau karena penyakitnya yang sudah kronis. Ya, dengan tidak mengabaikan penyelamatan tubuh, jangan lupa selamatkan ruhnya. Itu yang dipentingkan. Nah, bagaimana menyelamatkan ruhnya? Ya, dengan banyak berzikir, dengan banyak kita ya berkecimpung dengan orang-orang yang senang ibadah, itu ya. Yang paling tidak seperti itu, sehingga ruh kita ini selalu berada dalam lingkungan orang yang dekat dengan Allah. Sebab ruh kita ini tidak ubahnya seperti angin lalu, saya bilang kemarin itu. Ya. Bagaimana angin lalu? Angin itu ya kalau dia lewat meniupi bangkai, baunya busuk bagai bangkai. Padahal angin itu kan tidak ada bau. Tapi karena dia melewati bangkai, maka timbullah bau busuk. Kalau dia berhembus melewati minyak wangi, harum semerbak mewangi. Ya. Nah begitulah ruh kita. Kalau dia banyak berdekatan dengan orang taat, dengan sendirinya akan terbawa-bawa menjadi taat. Tapi kalau dia dekat dengan orang yang tidak taat, dengan sendirinya akan terbawa-bawa tidak taat. Oleh karena itulah, nah ketika jasad ini memang sudah nggak bisa diselamatkan, maka jangan lupa ruhnya harus diselamatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita bertauhid, kalimah la ilaha illallah kan kalimah tauhid, ya, kalimah tauhid. Dalam kita bertauhid ini kan ada 4 kategori tadi, ya. Ada yang disebut dengan tauhid af'al, ada yang disebut dengan tauhid asma, ada yang disebut tauhid sifat, ada yang disebut dengan tauhid zat. Nah, jadi dalam kita mengamalkan kalimah la ilaha illallah, bagaimana sampai kita kepada tauhid yang 4 ini, ya, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, dan tauhid zat. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan kalimah la ilaha illallah tanpa kita mengetahui kandungan dari kalimah itu sendiri. Maka dikatakan tadi dari hadis qudsi, ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan kandungannya, Allah katakan kau pembohong. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita memahami tauhid af'al.